what you got, 'cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight through your style. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. Kompak dan selalu bikin happy. Ya, itulah grup vokal dangdut trio Cecepi yang dipunggawi Julia Perez, Ayu Ting Ting, dan si goyang itik Zaskia Gotik. Namun kekompakan tiga pedangdut yang sama-sama pernah merasakan nestapa ditikam cinta pasangan masing-masing itu dalam 2 bulan terakhir terbilang langka. Bahkan nyaris tak pernah tampil bersama lagi. Ya, sejak Mojang Cikarang ini tersandung kasus dugaan penghinaan lambang negara, Zaskia Gotik lebih banyak menepi dari layar kaca. Iya, dari awal kejadian itu kan sampai sekarang mereka udah nggak jarang tampil bareng lagi kan. Ya kalau saya sih nggak memihak siapa-siapa sih, cuman kasihan lah, karena Zaskia kan secara psikologis dan mental mungkin di Instagram dia bisa tersenyum, bisa ini, tapi kan dia tetap manusia biasa yang punya rasa sedih gitu. Sudah jatuh tertimpa tangga? Ya, mungkin itulah yang kini dirasakan pelantun 1 jam saja Zaskia Gotik. Gara-gara sandungan kasus, ia dikabarkan menjadi terasing dan terlempar dari Cecepi. Tak ayal ikatan persahabatan dan perasaan satu nasib yang mereka bangun atas nama Panji Trio Cecepi mulai dipertanyakan. Lantas benarkah persahabatan Ayu Ting Ting, Julia Perez, dan Zaskia Gotik pecah kongsi? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Kita bertiga masih tetap terus komunikasi, berhubungan sampai detik ini pun. Sampai detik ini, sumpah enggak. Kita semuanya baik-baik aja. Saya juga baru nelfon Zaskia dari kemarin, dari tadi saya teleponin Zaskia terus. Teleponan, tetap berhubungan baik banget. Jadi memang waktunya belum ada buat bareng. Bukan berarti kita tuh emang udah nggak bareng-bareng. Cecepi akan selalu ada gitu, nggak pernah yang namanya bubar. Kemarin dia lagi pelatihan. Pokoknya udah nggak seperti dulu lagi sih gitu. Itu butuh waktu sih, kalau saya bilang semuanya butuh waktu. Saya nggak bisa menjelaskan seperti apa mereka. Harus sama-sama saling mengalah, sama-sama menyampingkan egois, sama-sama menyampingkan emosi. Enggak sama sekali. Kita tetap di grup nyapa setiap pagi, nanya kabar, gimana perasaan hari ini, masih tetap. Baby, this is what you came for. Hingga kini memang pihak Zaskia Gotik masih sulit ditemui. Sejak menepi dari layar kaca, Zaskia lebih banyak ngamen keluar kota. Saat kami temui ke rumah orang tuanya di Bilangan, Cikarang, Jawa Barat, Zaskia sedang tak berada di rumah karena tengah memenuhi undangan nyanyi di Medan. Dari keterangan Sosi, ayah kandung Zaskia, terungkap fakta. Sejak tersandung kasus, Zaskia memang jarang tampil bersama Julia Perez dan Ayu Ting Ting. Bahkan di hari ulang tahunnya beberapa waktu lalu, Zaskia hanya merayakan ultah bersama keluarga dan anak yatim tanpa dihadiri 2 sahabat Cecepi. Lantas benarkah Zaskia Gotik meregang kecewa pada 2 personil trio Cecepi, Jupe dan Ayu Ting Ting, serta memutuskan hengkang dari Cecepi? Kagak pernah punya masalah apa, Neng nggak pernah cerita sama orang tua. Ya itulah dia ini sendiri gitu. Jadi Neng tuh nggak ada istilahnya buat ada apa-apa gitu, nggak pernah cerita sama, paling cerita yang enak-enak aja, yang buat tertawa orang tua ya itu. Neng nih kalau udah di rumah nih ya, lah udah naik ke atas tidur gitu. Ya paling ngobrol kayak sebentar, paling bercanda-canda udah. Pada sehat emak nih, sehat, ya udah gitu aja. Pasti kangen banget sama Zaskia, kangen minta ampun. Dia berharap secepat mungkin dia datang. Pengen banget kita lucu-lucuan lagi di sini. Bentar lagi kok, paling bentar lagi, tungguin aja. Dia baik-baik aja, dia sehat, dia udah nggak ngedown lagi, dia udah tetap bekerja sampai sekarang, dan ya setahu saya dia sih happy aja. Harusnya kalau tinggal berdua nggak jadi Cecepi ya, menurut saya sih. Karena Cecepi itu ya bertiga. Kalau berdua ya bukan Cecepi, Cecep kali ya. Ya, ini soal isu Cecepi pecah atau mungkin bubar ya, kita nggak tahu juga. Tapi kalau memang nggak ada apa-apa, tapi sepertinya tidak terlihat selalu bersama. Jadi mungkin bisa dibuktikan semua pada para fans kalau saat ini tidak ada apa-apa ya, mungkin bisa tampil di satu acara bareng lagi. Karena setahu saya Cecepi itu ya 3 orang, Julia Perez, Ayu Ting Ting, atau Zaskia Gotik. Tapi kalau nggak ada salah satunya, apa masih namanya Cecepi ya? Oke, kita tunggu aja dari mereka untuk tampil bersama lagi ya. Tapi tidak saya, tapi El Cimo pun juga ingin memberikan komentar akan tayangan tadi ya. Oh iya, aku punya rap buat Silahkan. 3 cewek cantik itu. Boleh ya? Iya dong. Oke.
Trio Cucupi jarang tengpi bersama. Kabarnya mereka berpisah. Ataukah mereka lagi beda acara? Yang penting persahabatan janganlah pecah. Oke, itu adalah rap sekaligus pesan untuk mereka. Pecah ya, nggak boleh pecah. Oke. Oke, itu pesan dari Cimol ya, nggak boleh pecah. Dan juga memang namanya persahabatan harus terus terjalin dan harus terus nggak boleh putus gitu ya. Dan berita berikutnya nih ada dari Nagita Slavina yang nggak mau kalah sama Raffi Ahmad dalam hal mengelola bisnis. Wow, jadi suami istri saingan bisnis nih. Gak apa-apa dong, orang dua-duanya kece. Kita lihat berita selengkapnya ini. Bisnis presenter Raffi Ahmad semakin menggeliat. Tidak puas dengan mengumpulkan pundi-pundi dari dunia hiburan, ayah Rafathar ini juga mengembangkan sayap di bisnis baju dan makanan. Aliran bisnis keluarga Raffi Ahmad tidak berhenti sampai di sini. Sang istri Nagita Slavina semakin membuat bisnis keluarga Raffi menggurita ketika Nagita mengambil keputusan mengikuti jejak bisnis Raffi Ahmad. Ini belum setahun sih, baru beberapa bulan ya. Hampir setahun sih, hampir setahun. Kebetulan ini yang koleksi pertama ini kebanyakan dari tenun Garut. Jadi kita emang setiap koleksinya kita ngangkat beberapa, ada nanti sih ke depannya mungkin ada batik, ada tenun, pokoknya dari Indonesia lah. Walaupun berasal dari keluarga berada, Nagita Slavina berusaha keras menanggalkan ketergantungan bisnis keluarganya. Wanita yang akrab dipanggil Gigi ini justru merambah bisnis dengan mengunggulkan produk lokal sebagai andalannya. Dengan tangan dinginnya, produk ini telah menembus kalangan sosialita yang selama ini menjadi komunitas Nagita. Kita suka gitu bikin baju segala macam gitu, kita sering kumpul-kumpul. Tapi apa ya gitu, ya udah akhirnya kita kita bikin yang Indonesian heritage aja gitu. Kita pakai produk lokal, kita membantu juga orang-orang yang usaha di daerah gitu. Sebagai suami, Raffi Ahmad mendukung penuh kegiatan bisnis Nagita. Dengan gaya humorisnya, Raffi hanya tersenyum simpul ketika ditanya tentang usaha bisnis yang telah dikembangkannya, bisa terusik oleh kesamaan bisnis yang dilakukan Nagita Slavina. Datang cuma memantau aja, dia udah sampai mana ini bisnisnya. Kira bisa ngalahin aku nggak? Dia masih jauh, pasti karena menurut gua. Dia mah nggak tahu jualnya juga di online. Kalau aku mau di 110 toko di Indonesia. Sikap penuh canda dilontarkan Raffi Ahmad tentang bisnis baju tenun Nagita. Raffi dengan penuh percaya diri berharap agar Nagita berguru bisnis darinya jika usaha yang digelutinya dapat sukses. Kalau nggak minta ajarin ya kita lihat aja, paling dia keren kain-kain lah. Saya kalau dia saya suruh ajarin, saya baru ngajarin. Gigi kan temennya juga dikit nggak sebanyak itu. Kalau gue kan semuanya. Setiap kali kalau ada acara ulang tahun yang undangan 1.000 orang, 900-nya temen gue lah. 100-nya temen gue. 100 temen dia juga belum tentu datang semua. Alhamdulillah dia selalu ngedukung, dia selalu ngingetin gitu, mau kemana, acaranya gimana. Kayak misalnya mau bikin acara ini, dia selalu nanya kira-kira apa yang bisa aku bantu. Terus dia juga nyempetin datang walaupun cuma sebentar. Aku sih senang banget. Rafathar Malik Ahmad yang belum genap berusia setahun telah menjadi raja kecil di keluarga Raffi. Beberapa aktivitas sang buah hati ternyata menopang tambahan rezeki ayah bundanya. Kesibukan yang cukup padat membuat Rafathar jatuh sakit, hingga Raffi dan Nagita memutuskan untuk mengurangi kegiatan jagoan kecilnya ini. Nungguin Rafathar, nanti ada fashion show. Lihat fashion show aku jalan. 2 hari panasnya kemarin sempat 39. Kayaknya sih dia radang sama mungkin mau tumbuh gigi. Kecewanya karena dia sakit sih, kesian soalnya kalau mau digotong-gotong gitu kesian, kayaknya aku juga nggak tega lah gitu. This is a star-studded collaboration. Tidak disangka, bisnis Raffi Ahmad ini ternyata ada kemiripan dengan bisnis mantan kekasihnya Yuni Syara. Bahkan bisnis makanan dan baju Yuni mengalami perkembangan yang pesat sejalan dengan bisnis Raffi. Akankah pilihan bisnis yang sama bisa merajut kembali hubungan yang sempat putus? Walau bukan lagi mengharap sebagai sang kekasih hati, hanya roda waktu yang bisa membuktikan rajutan tali damai hubungan kedua insan ini.